Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya bersama teman-teman saya akan sedikit membahas tentang kasus bullying. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal tentang bullying. Nah, jadi, bullying itu apa sih? Jadi, bullying sendiri adalah perilaku seseorang yang mengintimidasi, melakukan tindak kekerasan, mengejek, atau bahkan dapat melukai fisik orang lain yang dilakukan secara sengaja dengan ada atau tanpa maksud tertentu dari seorang pelaku. Nah, saat ini, bullying di sekolah nampaknya sudah menjadi masalah yang meresahkan. Hal ini menyebabkan kecemasan dan juga kekhawatiran di kalangan para pendidik dan juga orang tua. Bullying bukanlah hal yang sepele, karena dampaknya sangat merugikan dan dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan bagi para korbannya. Namun, kasus bullying ini dapat kita kurangi atau bahkan kita hilangkan dengan menumbuhkan rasa saling menghargai antara satu sama lain. Nah, kira-kira bagaimana ya tanggapan guru-guru sekolah dasar tentang kasus bullying ini dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengajar untuk menekan kasus bullying ini? Serta hukuman apa yang biasanya diberikan oleh para guru kepada siswa yang memiliki etika kurang baik di kelas? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Tadi simpan ada ya pertanyaan tentang kalau pembulian itu membuat teman sakit hati atau gimana. Baik, singkat akan jelasin ya. Nggak cuma sakit hati, dia bisa juga membuat dia trauma dan juga dia bisa melakukan apa saja yang membuat dia sakit. Seperti banyak kasus sekarang pembulian yang membuat dia ada juga yang sampai bunuh diri. Itu gara-gara pembulian, perkataan dari temannya. Jadi perkataan kita itu harus dijaga sesama teman kita supaya kita tidak membuat dia sakit hati dan melakukan hal yang membuat dia sakit. Sudah mengerti? Mengapa bully sering terjadi di sekolah dasar, Bu? Karena kenapa terjadi? Satu, mungkin ada dari fase orang tua, ya kan? Bully itu mungkin yang dilihatnya di kejadian kehidupan dia di orang tua itu sering adanya tindasan gitu kan, secara fisik maupun verbal yang terjadi. Nah, sehingga mungkin motorik anak sudah sampai di situ, sehingga mungkin bisa dia aplikasikan ke temannya gitu kan. Mungkin menurut dia itu bukan termasuk bully, tapi bisa jadi padahal itu bully tersendiri. Terjadi semua faktor dari rumah yang pertama, yang kedua mungkin teman sebayanya. Itu faktornya. Jadi langkah apa yang dilakukan, Bu, untuk pembulian di sekolah dasar? Mungkin langkahnya itu pertama kita buat sosialisasi, karena menurut saya sosialisasi yang melibatkan antar orang tua, siswa, guru, kita tahu bagaimana kelemahan dan kelebihan siswa. Di situ bisa kita kasih pengarahan, penguatan bahwasannya apa yang terjadi nanti jika pembulian tetap ada. Yang kedua, mungkin bisa dilakukan kita sebagai guru ya, yang pertama itu untuk kita peka terhadap sesuatu keadaan yang mungkin bisa membahayakan orang lain, karena pelaku pembullying ini bukan secara fisik aja, tapi secara verbal, yaitu secara kata-kata mungkin bisa menjadi
pusat perhatian pada bullying. Jadi pencegahan untuk pembulian ini gimana, Bu? Pencegahannya itu tadi lah bisa kita adakan sosialisasi mengenai akibat dari pembulian. Nah kalau kita tanamkan mungkin di sekolah dasar apa akibat dari pembulian, mungkin bisa kita kasih contoh dari wawasan yang luas masyarakat yang mungkin pernah terjadi sekolahnya pembulian, mungkin itu bisa meminimalisir, walaupun bukan 100%, itu tidak bisa 100% ya. Secara bertahap lah, step by step mungkin bisa dilakukan seperti itu. Jadi anak-anak pun takut untuk melakukan pembulian tersebut. Apa yang Ibu lakukan untuk mendukung siswa yang menjadi korban bullying? Yang seharusnya dilakukan memotivasi siswa tersebut yaitu dengan cara memberinya semangat dan melakukan hal baik kepada siswa yang menjadi korban bullying tersebut.